Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini insya-Allah kita bisa bertemu, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan yang agung, dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita tidak ingin melewatkannya, tidak ingin melewatkan bulan yang penuh keberkahan ini dengan sesuatu yang sia-sia. Maka dengan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan itulah mari kita jadikan bulan yang mulia ini sebagai momentum untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama yang lebih sempurna selain agama Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dari perkara kehidupan dunia, terlebih perkara kehidupan akhirat, dari perkara yang terkecil sekalipun sampai perkara yang terbesar. Islam mengatur kehidupan kita, bagaimana kita bangun tidur, bagaimana kita makan, bagaimana kita bermuamalah, semuanya diatur oleh Islam. Dikandung maksud agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita perbuat senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula untuk mengetahui perkembangan Islam, sejarah para pejuang Islam, kita tentu harus mengetahuinya. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang kehidupan masa lalu, kehidupan para pejuang kaum muslimin di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sejarah merupakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang perlu kita ketahui untuk menjadi bekal bagaimana kejadian-kejadian di masa lalu, bagaimana sejarah perjuangan Nabi, sejarah perjuangan para sahabat kaum muslimin, sejarah para kaum muslimin di dalam mempertahankan agama Islam. Tentunya semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan catatan sejarah kejadian di masa lalu, kejadian yang saat ini sedang terjadi, dan kejadian yang akan datang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, maka dari itu
marilah di bulan yang penuh berkah ini kita niatkan untuk sedikit demi sedikit kita memahami sejarah atau kejadian-kejadian di masa lalu, terkhusus sejarah tentang pejuang-pejuang Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini akan disampaikan sedikit tentang perjuangan salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Ethiopia atau non-Arab, yang insya Allah perjuangan beliau sangat masyhur di kalangan para kaum muslimin. Pejuang tersebut adalah yang bernama Bilal bin Rabah al-Habsi. Beliau adalah seorang budak yang berasal dari Habasah atau sekarang disebut dengan Ethiopia. Beliau adalah seorang budak, seorang hamba sahaya yang sangat gigih mempelajari Islam, mengenal Islam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah himpitan dari majikannya Umayyah bin Khalaf. Namun karena keimanan dan keteguhan hatinya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya hidayah, maka beliau Bilal bin Rabah, beliau berani mengikrarkan diri, mengucapkan kalimat keislaman, mengucapkan kalimat tauhid, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Maka beliau mengikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, di dalam bentuk ikrarnya dengan sembunyi-sembunyi tersebut agar tidak diketahui oleh majikannya, Bilal menjalankan ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Namun akhirnya majikannya Umayyah bin Khalaf mengetahui tentang keislaman Bilal. Maka tanpa pikir panjang, apa yang terjadi? Kaum muslimin, Bilal disiksa oleh majikannya dengan siksaan yang sangat pedih, dengan siksaan yang sangat berat. Dia dijemur di padang pasir yang sangat panas berhari-hari, bahkan ditindih dengan batu yang besar. Kemudian anak-anak disuruh untuk menyeret Bilal di padang pasir yang sangat panas. Namun tidak ada permintaan Bilal kepada mereka, melainkan Bilal hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah himpitan siksaan yang sangat besar, siksaan yang sangat berat, yang bagi orang-orang biasa tanpa keimanan yang besar tentu tidak akan bisa menerimanya. Tidak ada lain kenapa Bilal mampu menerima siksaan yang berat ini, hanya satu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, di dalam perjalanan siksaan tersebut, Bilal hanya mengucapkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa,
Allah yang Maha Esa dengan siksaan yang sangat berat bila tetap kukuh, tetap kokoh di dalam pendiriannya, tidak mau kembali kepada keyakinannya yang kufur, kepada agama berhala, kepada agama yang diyakini oleh bangsa Arab pada umumnya, menyembah berhala, meyakini berhala sebagai Tuhannya. Namun setelah diikrarkan oleh Bilal keislamannya, beliau tetap kukuh, tetap kokoh, meskipun dengan siksaan yang berat. Tidak peduli cambukan, himpitan batu yang sangat besar, bila tetap berkeyakinan dengan keimanannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pertolongannya.